Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rahman, PPG Kimia MM periode 3. Saya dari MA 1 Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Hari ini saya sedang bersama Wakil Kurikulum MA 1 Genggong akan mengeksplorasi beberapa masalah yang sudah saya angkat terkait pembelajaran di kelas. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau adalah Ustadz Solihin sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum di MA 1 Genggong. Kalau boleh tahu, Pak Solihin sudah berapa lama di sini? Saya 10 tahun Ustaz. 10 tahun ya sudah. Berarti sudah mengetahui beberapa masalah dan yang ada di sekolah ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, gini Ustaz, saya ada beberapa masalah yang saya angkat di kelas itu. Yang pertama adalah terkait motivasi belajar santri yang rendah, terutama pada mapel yang saya ampu adalah mapel kimia. Kira-kira menurut pandangan panjenengan itu kira-kira penyebabnya apa kira-kira selama mengajar? Itu begini Ustaz. Jadi menurut pendapat saya ada dua pendapat terkait dengan rendahnya semangat belajar anak-anak ketika pelajaran kimia. Yang pertama adalah guru tidak menggunakan strategi atau metode pembelajaran yang tepat, sehingga anak-anak itu bosan untuk mengikuti kegiatan itu. Misalkan contoh ketika guru mengajar hanya dengan satu metode saja, satu strategi saja, misalkan metode ceramah terus, maka kemudian ini anak menjadi jenuh, menjadi kurang semangat di dalam mengikuti proses pembelajaran kimia itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu Ustaz, media atau alat. Nah, ini alat pembelajaran, jadi alat praktek. Dimana kalau kimia ini kan harus lengkap alat prakteknya. Kalau hanya teori saja, saya pikir anak-anak itu susah juga untuk mengerti. Jadi pembelajaran masih di awang-awang. Jadi belum masuk ke ranah apa yang bisa dilihat dan dilaksanakan oleh anak-anak. Saya pikir kalau nanti labnya lengkap, sarananya lengkap, maka anak-anak insya Allah ketika pelajaran kimia itu saya yakin pasti sangat menarik. Dengan begitu anak-anak akan semangat mengikuti pelajaran kimia itu. Dan tambahan lagi Ustaz, bukan hanya dua tapi ada tiga. Yang ketiga adalah menurut saya juga faktor anak-anak juga. Ketika kompetensi anak kurang misalkan, maka itu juga akan mempengaruhi terhadap semangat anak di dalam mengikuti proses pembelajaran kimia itu. Jadi ada tiga faktor. Yang pertama ada faktor guru, kompetensi guru, ini juga berpengaruh. Terus yang kedua adalah sarana terkait dengan lab yang ada di madrasah kita. Kalau nanti lengkap, anak kita sering dibawa ke lab karena ini adalah harus praktek, maka insya Allah juga akan menarik. Jadi proses pembelajaran itu bervariasi, tidak hanya menonton ke ceramah saja. Saya pikir nanti anak-anak akan muncul semangat untuk mengikuti pelajaran kimia itu. Mungkin begitu Ustaz. Baik, berarti yang bisa saya simpulkan faktornya adalah terletak pada guru, media maupun alat, serta pada siswa atau santri itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih Ustaz untuk yang pertama. Yang kedua terkait konsentrasi santri ketika pembelajaran, terutama pada jam-jam akhir begitu. Jadi konsentrasi yang rendah ketika pembelajaran, ada kaitannya juga dengan pemahaman materi mungkin. Kira-kira perlu pandangan dengan begini Ustaz, konsentrasi atau tidak itu sebenarnya adalah faktor yang menentukan. Itu adalah media pembelajaran. Misalkan saya tidak melihat apakah jam 1, 2, jam pertama, jam terakhir, jam tengah, tidak melihat seperti itu. Selama
guru itu mampu mengeksplorasi, kemudian guru mampu dan cerdas di dalam menangani persoalan-persoalan ketika proses. Jadi PTK itu lah, jadi bagus gitu. Ketika misalkan siswa kok ngantuk, maka harus menggunakan ini. Ketika anak-anak kurang semangat, maka menggunakan ini. Nah, oleh karena itu sama mungkin apa yang saya sampaikan yang di pertama itu adalah kompetensi guru itu juga mempengaruhi terhadap konsentrasi anak. Yang kedua, media, alat. Kalau anak sudah tahu dan anak-anak itu mengerjakan tugas itu sambil praktek, saya pikir konsentrasinya akan lebih kuat daripada pembelajaran hanya ceramah saja. Begitu Ustaz. Jadi antara pertanyaan satu dan kedua itu kok hampir sama jawabannya. Iya. Karena semangat itu berkaitan sama konsentrasi juga. Betul. Jadi kalau tidak semangat maka tidak konsentrasi. Bisa konsentrasi kalau ada media pembelajarannya yang cukup. Begitu. Saya lanjut untuk yang ketiga. Perkembangan anak itu juga didorong oleh faktor guru maupun faktor keluarga. Jadi karena sekolah kita adalah basisnya di pesantren, otomatis orang tua itu sebagian besar orang tua dari santri tinggal di rumah. Jadi kira-kira kendalanya itu yang saya amati itu memang semangat itu juga karena dari pantauan orang tua yang kurang. Jadi kira-kira bagaimana, apa sih penyebabnya itu? Kenapa bisa komunikasi guru dan orang tua itu sangat kurang kalau di pesantren? Hanya imbasnya ke perkembangan santrinya. Baik Ustaz, begini. Di masyarakat kita itu ada persepsi begini, kalau anak sudah mondok atau dimondokkan ke pesantren, maka orang tua atau masyarakat itu akan menyerahkan sepenuhnya kepada pesantren. Jadi dalam hal ini pengurus itu posisinya sama dengan wali asuh. Nah, jadi wali asuh. Maka ini kalau di pesantren kita, jadi pesantren yang rata-rata background secara geografisnya itu berangkat dari orang-orang pedesaan. Jadi orang tuanya dari pegunungan, kemudian faktor pendidikan orang tua yang kemudian mindset itu menjadi sebuah sebuah kebiasaan bahwa ketika orang tua sudah memondokkan anaknya ke pesantren, maka secara otomatis menjadi tanggung jawab pesantren, sehingga orang tua itu sudah tidak ikut campur dan tidak tahu menahu urusan anaknya. Karena apa? Karena sudah dipasarkan pesantren. Maka dalam hal ini mestinya pesantren yang akan menjadi wali dari anak itu. Maka dibentuklah pengurus yang menjadi perwakilan dari orang tua setiap atau seluruh santri yang ada di sekolah ini. Maka dalam hal ini hubungan itu mestinya ke pengurus dan gitu. Karena kenapa? Kalau ya sebenarnya orang tua tidak boleh begitu, tetapi juga mindset ini masih ada sebagian masyarakat. Ada juga wali santri yang tidak kemudian sepenuhnya menyerahkan kepada pengurus. Artinya wali santri ini masih ingin tahu, artinya wali santri itu ingin tahu juga gitu keberadaan anak, ikut cawe-cawe keberadaan anak, ingin tanya keberadaan anak, progres anak, kemampuan anak sejauh mana. Ada juga yang seperti itu, tapi itu hanya beberapa persen yang ingin tahu kemampuan pendidikan anaknya begitu. Oleh karena itu perlu ini semacam ada parenting, pemahaman bersama bahwa ini bukan hanya pekerjaan pengurus, tetapi juga pekerjaan orang tua. Tidak boleh wali santri itu orang tua melimpahkan segala sesuatunya kepada pengurus, karena kemampuan pengurus, keterbatasan pengurus itu juga terbatas. Guru juga terbatas, tidak serta-merta wali santri itu menyerahkan kepada guru, karena guru juga ada keterbatasan juga. Jadi dalam hal ini semuanya harus bekerja sama antara wali santri, kemudian pengurus dan guru, sama-sama saling membantu bagaimana anak ini menjadi lebih baik, baik dari pendidikannya maupun dari karakternya begitu. Itu menurut saya. Kalau komunikasi terhadap siswa sendiri itu bagaimana dengan pelajaran?
Kira-kira seringkali kan biasanya itu komunikasi tiap guru itu kan berbeda. Jadi ada komunikasi yang aktif sekali, kemudian pendampingan, kemudian lalu ngayomi terhadap santri. Kira-kira penyebabnya yang bisa menyebabkan guru dan siswa itu komunikasinya berkurang itu kenapa? Karena mempengaruhi pembelajaran, terutama terkait dengan proses belajar. Ada guru begini misalnya. Jadi ada guru yang sangat perhatian sama murid ketika muridnya tidak mengalami gangguan, mengalami kekurangan di dalam memahami materi. Nah, berarti ini tergantung kembali lagi kepada kompetensi guru, karakter guru, tanggung jawab guru. Ketika menemukan murid yang katakanlah tidak mampu dan tidak masuk pelajarannya, tidak paham-paham, maka dalam hal ini guru itu mestinya membimbing anak itu supaya punya semangat begitu, membimbing supaya anak ini diberikan pendekatan lebih intensif lagi, bagaimana anak ini bisa semangat di dalam mengikuti pelajaran, terutama yang pelajaran-pelajaran yang ekstra seperti kimia itu. Nah, lagi-lagi ini kembali lagi kepada kompetensi guru, Ustaz. Jadi kalau gurunya paham tentang tanggung jawab itu, bahwa tugas guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, dua-duanya ini mereka paham dan melaksanakan kedua tugas ini, insya Allah ya aman. Jadi bukan hanya transfer knowledge saja, transfer pengetahuan, tetapi juga transfer tentang pendidikan, bahkan transfer tentang pendidikan. Bukan hanya pengajar, tapi juga mendidik mereka. Sehingga saya pikir kalau setiap guru menanamkan karakter semangat, maka insya Allah guru BK-nya juga ringan begitu, karena sudah dibantu oleh setiap guru. Gitu. Mungkin begitu Ustaz. Berarti guru paling tidak harus bisa memahami karakter setiap santri. Iya, kan mereka anak didiknya. Setiap guru itu punya anak didik. Ketika mereka ngajar, ya mereka anaknya, otomatis tahu tentang karakter anak didiknya. Di kelas jangan hanya mengajar terus, tapi juga kita masukkan nilai-nilai semacam nilai sikapnya, kita juga nilai, kan begitu, nilai afektifnya juga kita. Jadi KI 1 itu tentang aspek spiritual dan aspek sosialnya juga kita ngomong. Jadi kalau di dalam ngajar tok ya nggak bisa. Jadi harus ada penilaian tentang afektifnya, sikapnya. Makanya jadi guru itu harus kenal sama muridnya di kelas itu semuanya. Begitu. Ya Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya adalah terkait pemanfaatan model pembelajaran. Yang saya amati permasalahan yang terjadi di madrasah ini belum mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif seperti yang dikatakan tadi untuk yang pertama. Kira-kira faktornya kenapa? Kenapa kok masih belum bisa memanfaatkan pembelajaran semacam itu? Karena gurunya masih setengah-setengah saat memahami tentang pembelajaran inovatif itu. Pemahamannya, kemudian cara praktek pembelajaran yang inovatif seperti apa. Karena itu sudah diterapkan, jadi ketika pemerintah melakukan penerapan model pembelajaran itu kan tidak serta-merta masuk ujuk-ujuk ada, tetapi juga melalui proses panjang, melalui percobaan dulu di mana, percobaan di sekolah mana. Setelah kemudian dirasa cukup, ini ternyata bagus, baru kemudian itu dibuatkan semacam panduan bahwa pembelajaran ini bagus. Kan itu pilihan sebenarnya. Banyak proses pembelajaran yang mungkin cocok yang mana. Kalau misalkan A tidak cocok ya yang B kan terus kan banyak itu Ustaz pembelajaran inovatif itu. Tinggal guru menggunakan yang mana. Saya pikir semua yang dilakukan oleh guru itu mewakili dari masing-masing pembelajaran, model pembelajaran itu. Ceramah juga bagian dari model pembelajaran. Ya kalau misalkan ceramah tidak enak ya sudah kita pakai discovery learning itu atau pembelajaran berbasis siswa juga. Ya, saya pikir semuanya sama, cuma tidak boleh dalam proses pembelajaran itu kita menggunakan satu model pembelajaran karena pasti setiap
kelas setiap jam itu kita menggunakan pendekatan yang berbeda, Ustaz. Gitu. Intinya berarti knowledge-nya guru memang perlu pemahaman media dan model-model itu. Betul. Jadi kembali lagi kepada kompetisi guru. Kan? Saya lanjutkan setelah model, kemudian untuk pemahaman siswa, untuk evaluasi siswa itu kan paling tidak kita memberikan latihan soal. Seringkali santri kita ini, siswa kita ini masih lemah dalam menyelesaikan soal hot atau yang dikenal dengan soal dengan tingkat tinggi. Kira-kira menurut panjenengan sejauh yang panjenengan amati dan analisa, kira-kira faktornya apa? Kenapa santri kita masih belum bisa menyelesaikan Soal hot. Karena gurunya belum mengerti tentang apa itu soal hot, dan gurunya belum memahami dan mempraktekkan soal hot. Lagi-lagi Bapak Ustadz, ini kembali lagi kepada kompetensi guru. Jika gurunya sudah paham tentang apa itu soal hot, maka guru itu akan selalu memberikan ujian ulangan harian dengan soal hot. Semua dengan hot, sehingga akhirnya soal hot itu menjadi kebiasaan di setiap ulangan anak-anak.